Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perbedaan pangkat derajat orang itu bukan masalah mereka punya predikat di tengah-tengah masyarakat, menjadi seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur, wali kota, menjadi presiden. Tidak itu. Yang menjadikan beda pangkat derajat seseorang itu adalah keyakinan. Makanya kadang-kadang ada anak kecil, ini pangkat derajatnya lebih tinggi daripada seorang kiai. Ini masih kecil. Bahkan tidak cuma itu saja. Dulu Rasulullah itu sering menyebut namanya Quraisy. Ini Quraisy ini adalah seorang tabiin belum lahir, sering disebut. Bahkan yang punya kitab Simtud Duror itu Habib Ali itu dulu di waktu beliau belum diproses ayah ibunya, jadi belum lahir, itu ada seorang masyayikh sering menyebut namanya Ali Al-Habsyi. Ali Al-Habsyi sering disebut. Ini saking luar biasanya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyampe mampu seperti itu. Makanya untuk meletakkan sebuah yakin, ini caranya ini dilatih sejak dini mungkin. Yakinnya sama Allah dilatih sejak dini mungkin. Jangan berketuhankan dengan orang tua. Ngapa? Gak kerasan. Ini namanya berketuhankan dengan orang tua. Orang tua kamu bersemayam di dalam kolbumu, sehingga kau tuhankan, kau kultuskan dengan kedua orang tua. Kenapa kau nangis? Suamiku mati, wafat. Kenapa kau nangis? Guruku mati. Hah? Jangan seperti itu. Dulu itu ada orang, dulu itu ada orang ini gurunya wafat malah mengadakan pesta, nyembelih bersukaria. Apa kata mereka? Guruku nggak wafat. Loh, kok nggak wafat? Guruku itu wafat sama nggak wafat sama saja. Hidup sama nggak hidup sama saja. Lu kok bisa ngerti kau? Lah barusan saja guruku nemuin aku. Sedangkan guruku sudah dimakamkan kemarin. Ini tadi berbincang-bincang di rumahku, membahas ini itu. Makanya saya mengadakan pesta besar-besaran atas wafatnya guruku. Yang menjadikan beda adalah keyakinan, keimanan, ketakikan tentang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masih kecil ini dilatih. Panjenengan nih, sungguh-sungguhnya kalau disemain guru, ada guru panjenengan sungguh-sungguh. Ini namanya kamu menuhankan Ustadz Muharrar. Kalau apabila kau ditanya sama malaikat mungkar nakir, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka mulutmu tak akan mampu menjawab Allahu Rabbi. Nah terus kenapa Ustadz? Pasti kau akan mengatakan Muharrar Khuduri. Marabuka Muharrar Khuduri. Dijuwewer malaikat cengkewing. Marabuka Muharrar Khuduri, baru genjeleng dase. Paham dulu? Wih, paham? Jangan berketuhankan manusia. Sungguh-sungguh itu tidak harus dengan guru. Dulu itu ada seorang santri ditemuin gurunya cuman berapa coba? 1 minggu 1 kali. Dulu ada seorang santri ditemuin gurunya berapa coba? 1 bulan 1 kali. Ada yang 3 bulan 1 kali. Ada yang 1 tahun 1 kali. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijogo di waktu berguru dengan Sunan Bonang, beliau ditemuin Sunan Bonang 3 tahun 1 kali. Yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan semua para ulama, semua para kiai. Nyampe Sunan Ngampel, nyampe Sunan Gunung Jati, tumplek belek di daerah Demak, didirikan dengan sebuah sebutan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Di kitab-kitab ada itu. Di Bughiyatul Murtasyidin dikomentarkan Jaziratul Jawa Darul Islam. Pulau Jawa ini adalah Darul Islam. Pulau Jawa ini adalah Darul Islam. Terbukti pernah ada seorang penguasa, panjenenganipun Raden Hasan atau terkenal dengan sebutan Raden Patah.
beliau mendirikan negara fi daulah Islamiyah. Gitu. Jadi yang menjadikan hebat itu keyakinan. Panjenengan yakinnya sama Allah itu sungguh-sungguh, memang. Ngaji itu karena Allah, makan karena Allah, ibadah karena Allah, semuanya karena Allah, bekerja karena Allah, cinta sama istri karena Allah, cinta kepada guru, cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada tetangga, cinta kepada tamu-tamu, cinta kepada siapapun karena Allah. Apabila Allah kau letakkan di dalam kolbu ini, maka sekuat apapun baja hanya kau tiup, maka baja ini akan langsung seketika melunak. Jangankan seperti itu, orang yang yakin kepada Allah, malaikat Israel pengen mencabut nyawamu itu loh, mundur malaikat Israel, mundur, maju lagi, mundur lagi, maju mundur lagi, kemudian kau katakan, hei lapa, saya diperintah sama Allah, apa mencabut nyawaku, lu macam-macam sampean, macam-macam sampean nabi nyabut nyawaku, apa tak dungakno muga-muga kowe ora dadi malaikat Israel. Ini orang-orang yang yakinnya sama Allah ini luar biasa. Orang-orang yakin kepada Allah mampu memberhentikan qada qadar. Dengarkan ini, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang yakin kepada Allah. Nyampe-nyampe ada orang ditakdirkan hari ini harus mati di tangan seorang perampok. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau mengatakan tidak akan kerampokan dan mereka akan selamat, pulang akan membawa ghanimah yang besar. Setelah itu toh, ini pedagang ini berangkat menuju ke tempat dagang. Suatu ketika dia lelah kemudian tidur. Di pertengahan tidur dia mimpi kerampokan, dikepung sama kawanan perampok, semua pak menghunus pedang. Nyampe pada akhirnya disabit organ tubuhnya, terus lehernya berdarah, klepek gitu. Kemudian terbangun dia, megang lehernya berdarah, berdarah, tapi masih hidup. Kemudian beliau bangun, setelah bangun terus berangkat berdagang, mendapatkan ghanimah besar. Kemudian mereka pulang, sowan di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Semestinya kau udah mati di tangan seorang perampok, gara-gara aku berdoa kepada Allah, takdirmu diundur. Ini orang yakin ini. Apa yang terjadi di saat ada pembantunya Syekh Abdul Qadir Jilani meletakkan sebuah kendi yang tidak menghadap ke kiblat? Dengarkan ini, apalan nih menghadap kiblat, apalan ngaji duduk itu menghadap kiblat. Suatu ketika ada tamu banyak, tamu-tamu ini melihat, mosok iki Syekh Abdul Qadir Jilani jadi ini wali apa ini, ono kendi, ada teko tidak menghadap kiblat. Ada orang yang menggerinjitkan di dalam kolbunya, ngerasani ada teko kok enggak menghadap kiblat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani ini ngelirik ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani mampu membaca hati orang itu, kemudian ngelirik. Setelah dilirik, tekonya bisa berjalan sendiri. Menghadap kiblat. Enggak begitu lama Syekh Abdul Qadir Jilani melihat pembantunya. Anggap saja pembantunya Ismail. Sing sering nyaponi pondok kan Ismail. Wantelengi Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung ketibek mati. Paham il? Konoto sandal malah ngangkat karpet. Ketibek wafat. Pembantunya Syekh Abdul Qadir Jilani wafat. Pernah suatu ketika ada burung usfur. Usfur itu burung apa itu? Sendari itu. Burung yang sering terbang-terbang itu loh. Pernah suatu ketika meber di atas kepalanya Syekh Abdul Jilani. Melintas tok loh, enggak nembelei loh, melintas tok. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani ngelirik itu, langsung jatuh mutiar ini burung. Ini saking yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, aku punya guru selain guruku yang masih hidup, aku punya guru di alam gaib. Ada dua orang, satu adalah Kanjeng Nabi Muhammad, nomor dua adalah malaikat Jibril. Dengarkan ini. Makanya itu hasil dari keyakinan, yakin.
Saya bangun WC kita modelku yakin dong. Saya nggak pernah kerja, yakin jadi dia. Itu Pondok Putri itu yakin jadi. Dia mulai kan bisik-bisik berterbangan di saya sendiri ya aneh. Kok iso ya? Itu apa? Ada pasir 1 truk itu siapa yang menghadirkan coba? Justru Tulus dulu. Tulus itu nekakno. Tak sengeni dulu sih. Tulus kan datang ke tempatku. Satu butuh pasir ora? Ya butuh loh sih. Tak tekakno ya. Iya. Gak begitu lama, setengah jam datang ini pasir. Tak sengeni wong piye lho wis. Aku ora ndek dhuwit men tekakno pasir engko piye aku ngomongku karo supir piye. Halah, angger ngomong dibayar engko. Ya engko ana dhuwit ngene. Saya nemuin supir tuh delalah ada uang 4.500.000 ya. Ada uang 4.500.000. Pinten Pak? 2.200.000. Alhamdulillah, malah untuk badhe. Apa kata saya sama terus? Los omonganmu mandi cespleng. Kowe jangan-jangan wali wi. Wali kok meteng. Wali kok meteng ini ya. Ini apa itu dari hasil keyakinan. Paham ya? Yakin kepada Allah, maka semuanya akan dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika istri saya gremeng, "Mas, sapumu wingi to berserakan ilang kabeh. Lapo digremengi ojo. Engko sapune luwe apik." Berubah menjadi yang lebih bagus. Ya, harus yakin. Keimanan ini dikuatkan. Paham? Yakin ya, segala-galanya. Paham? Yakin kepada Allah, yakin bisa alim. Paham Mas Zaki? Yakin kepada Allah mampu ngalim. Kalau sampean minggrang pinter pura, ya goblok tenan sampean. Semoga diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, bedahlah mata hati ini ya Allah, sehingga semakin makrifat kepadamu ya Allah ya Rabb. Tancapkan di dalam kolbu ini ya Allah, semakin yakin kepadamu ya Allah ya Rabb. Kami berputus asa kecuali hanya untukmu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkau adalah Tuhan segala-galanya. Engkau adalah Tuhan yang kami cintai. Engkau adalah Tuhan yang kami rindukan. Engkau adalah Tuhan yang mengatur. Engkau adalah Tuhan yang mentarbiahkan kami, mendidik kami, memberikan yang terbaik kepada kami. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, letakkan mahabbah di dalam kolbu ini hanya untukmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.